Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. InsyaAllah pagi ini kita akan lanjutkan halaqah tafsir kita. Ini di videonya sesuai dengan judul sebelumnya, halaqah tafsir. Pagi sebelumnya kita sudah bahas surah yang pertama kali turun. Ternyata ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi kesimpulannya apa? Ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya beberapa ayat. Dan surah yang pertama kali turun secara lengkap adalah surah Al-Mudaththir. Walaupun demikian, ternyata ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat, siapa lagi? Surah apa yang pertama kali turun? Yang pertama kali turun Al-Fatihah. Baik, sekarang pembahasan kita ini kan masih dalam rangka menjelaskan tentang ta'riful Quran istilahan. Definisi Al-Quran secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertulis di dalam mushaf, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan dianggap ibadah orang-orang yang membacanya. Jadi kita masih dalam Al-Munazzal yang diturunkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kalau ada awal tentu ada akhirnya. Sekarang mana ayat yang terakhir turun? Yang antum dengar ayat yang terakhir turun ayat apa? Al-Maidah ayat yang ke Al-Maidah ayat yang ketiga. Betul, tetapi bagi kita para penuntut ilmu, kita mesti tahu bagaimana perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sehingga dengan demikian kita mengerti, memahami
Bahkan disitulah bisanya kita memiliki wawasan yang luas, dada yang lapang. Baiklah, ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Ternyata ayat yang terakhir turun ini ada beberapa pendapat dengan pertama, Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata, ayat yang terakhir turun adalah surah An-Nisa ayat 176. Coba buka An-Nisa 176. Di mana Allah Rabbul Alamin berfirman, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalati. Mereka meminta fatwa kepadamu, yakni tentang kalalah. Kalalah ini seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapak dan anak. Kalalah yang dimaksud dengan ayat ini adalah seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapak dan anak. Nah, jadi bagaimana? Qulillahu yuftikum fil kalalati. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Nah, dan seterusnya. Nah, itu dijelaskan di dalam ayat yang mulia ini. Nah, baik. Dan menurut pendapat ini, surat yang terakhir turun adalah surat Bara'ah. Surat Bara'ah itu adalah surat At-Taubah. Ini apa salahnya? Baik. Dan ini Imam Bukhari juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, ayat yang terakhir turun adalah ayatul riba. Imam Baihaqi juga meriwayatkan dari Umar seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang maksud dengan ayatul riba ini adalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ini surah Al-Baqarah ayat 278. Imam Ahmad dan Imam Majah juga meriwayatkan dari Umar bahwa di antara yang terakhir diturunkan adalah ayatul riba. Di ayat-ayat tentang riba. Kemudian Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran ini menjelaskan bahwa itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Imam Nasai mengeluarkan sebuah riwayat melalui Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata bahwa ayat yang terakhir dari Al-Quran adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 281. Kemudian ada lagi pendapat yang ketiga. Disebutkan di dalam Al-Mustadrak dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, ayat yang terakhir turun adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan ini ada dalam surat Taubah ayat 128 dan 129. Itu pendapat yang ketiga.
Pendapat yang keempat, Imam Muslim mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Ia berkata, surat yang terakhir turun adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Ini pula pendapatnya. Disebabkan telah datang pertolongan Allah, datang kemenangan. Ini dalam hal lagi Rasul mati. Itu pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, dan menurut Imam As-Suyuti ini agak aneh. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ia berkata bahwa ayat yang terakhir turun adalah faman kana yarju liqa'a rabbi dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Nah, ini. Dan pendapat yang keenam, adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haramain dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ini masih dijelaskan oleh Imam As-Suyuti bahwa ayat yang terakhir turun adalah surah Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Ini ada 6 pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam As-Suyuti, dan semua pendapat yang 6 ini belum ada yang menyebutkan surah Al-Maidah. Dan manakala saya cari-cari lagi, ternyata ada juga yang berpendapat tadi Al-Baqarah 280 berapa tadi? 281. Ya. Jadi ada yang berpendapat yang 282-nya yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti itu ya. Tetapi ada yang berpendapat lagi ayat 100 dalam referensi lain disebutkan 282-nya, yaitu ayat yang berkaitan dengan hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, dan seterusnya. Ini pendapat berikutnya. Dan ini pendapat dari Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair. Dan di akhir pembahasan bab ini, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan begini. Kata beliau, termasuk hal yang musykil, yang sulit, berdasarkan keterangan yang ada, bahwa firman Allah, al-yawma akmaltu lakum al-yawma akmaltu lakum dinakum. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga itu ayat ini diturunkan di padang Arafah pada haji wada', dan secara zahir menyempurnakan seluruh hal yang diwajibkan dan hukum-hukum sebelumnya. Ini ayat ini sempurna, sehingga kata Al-Imam As-Suyuti ada sebagian kelompok di kalangan para ulama ini, di antaranya Imam As-Sudi mengatakan tidak diturunkan setelah ayat tersebut halal dan tidak pun haram. Padahal itu ada di dalam ayatul riba dan ad-dain serta al-kalalah.
dan semua ayat ini turun setelah ayat tersebut. Turun setelah ayat tersebut. Semua ayat ini turun setelah ayat tersebut. Ibnu Jarir menganggap itu muskil. Beliau berkata yang lebih utama ditakwilkan saja bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama mereka, yaitu memberikan keistimewaan dengan meraih kembali al-baladil haram dan kembalinya kaum muslimin ke negeri itu, hingga kaum muslimin dapat menuju negeri itu dan orang-orang musyrik tidak bercampur dengan mereka. Kemudian kata Al-Imam Suyuti, ini diperkuat dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir melalui Ibnu Abi Talha dari Ibnu Abbas. Ia berkata, dahulu orang-orang musyrik dan orang-orang muslim melakukan haji secara bersamaan, maka ketika turun bara'atun, orang musyrik dibersihkan dari Baitullah Ka'bah, akhirnya orang-orang melaksanakan haji, sedangkan tidak ada seorang pun dari orang musyrik menyertai mereka di Baitullah Al-Haram. Maka ini termasuk sempurnanya nikmat. Jadi ini menurut apa yang disebutkan oleh Al-Suyuti, berarti ayat ini bahwa al-yawma akmaltu lakum itu maksudnya lahirnya. Sebab masih ada ayat yang turun setelah ayat itu. Padahal sudah sempurna. Jadi kata beliau, semua ayat tentang riba, tentang ad-dain, tentang al-kalalah Imam Suyuti juga sebutkan tentang ad-dain banyak. Ya, tentang ad-dain ini. Jadi beliau tidak urut. Sebab ayat yang pertama tadi adalah tentang kalalah. Kemudian ayat dan seterusnya lah. Baik, yang jelas menurut Imam As-Suyuti bahwa ini muskil. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Bagaimana keputusan dalam masalah ini atau kesimpulan dalam masalah ini? Ada lagi yang menyebutkan bahwa dari fatwa sebagian para masyayikh bahwa tidak satu pun riwayat yang menjelaskan tentang turun ayat yang terakhir ini adalah berasal dari Nabi. Yang berasal dari Nabi, kata Nabi bahwa ini ayat yang terakhir itu tidak ada. Bisa jadi sahabat yang menyampaikan ayat itu, bahwa ayat itu adalah ayat yang terakhir, adalah hasil ijtihadnya dan dugaan kuatnya. Atau bisa juga disampaikan adalah ayat terakhir yang pernah dia dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau, atau ketika beliau sakit. Karena itu sikap yang paling tepat, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, adalah menegaskan salah satu tapi disandarkan kepada ulama atau sahabat yang menyampaikannya. Contoh, menurut Ibnu Abbas, ayat yang terakhir turun ini. Menurut Sa'id ibn Jubair, ayat yang terakhir turun adalah ayat ini. Nah, seperti misalkan tadi diceritakan oleh Ibnu Jarir dari Muawiyah bin Abi Sufyan
Ayat yang turun adalah faman kana yarju liqa'a rabbih. Ayat yang agak asing, pendapat yang agak asing kata Al-Imam As-Suyuti. Jadi wallahu taala a'lam bissawab. Ini sudah bisa dipahami? Halo? Sudah bisa dipahami? Paham ya? Untuk apa? Maksudnya? Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nah, sekarang sudah tahulah kita bagaimana pendapat para ulama tentang ayat yang terakhir turun. Dan Al-Quranul Karim diturunkan selama 23 tahun. Jadi ayat-ayat yang diturunkan semasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa beliau di Mekah, maka ayat-ayat itu disebut atau surat-surat itu disebut dengan surah-surah Makkiyah. Dan surah-surah yang turun semasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah maka disebut dengan surah Madaniyah. Baik. Dan ini penting untuk kita ketahui. Saking pentingnya diketahui tentang Makki dan Madani ini, para ulama sebagian mereka menulis kitab khusus tentang ini, tentang Imam Makki dan seperti kata Al-Imam As-Suyuti di dalam Al-Itqan ini, ya, ada sejumlah ulama yang membahas masalah ini secara khusus dalam satu kitab tersendiri. Di antaranya Imam Makki dan Al-Izzu Ad-Dairini. Karena dia ada sifat-sifatnya nanti. Sifat-sifatnya. Ayat-ayat Makki itu karakternya seperti ini. Ayat-ayat Madani itu karakternya juga seperti ini. Nah, sekarang ada pembahasan yang dibawakan oleh Al-Imam As-Suyuti lagi tentang Makki dan Madani ini. Tentang 3 istilah. Sebab ada ayat-ayat yang sebagiannya Makki dan sebagiannya Madani. Nah, maka untuk itu Al-Imam As-Suyuti mengatakan seperti ini. Jadi di antara yang paling mulia dari ilmu Al-Quran adalah ilmu tentang turunnya Al-Quran, tentang nuzul Quran itu, ya, tentang tertib urutan-urutannya, ayat yang diturunkan di Mekah dan di Madinah, apa yang diturunkan di Mekah tetapi hukumnya di Madinah, apa yang diturunkan di Madinah tetapi hukumnya di Mekah, apa yang diturunkan di Mekah tetapi untuk orang Madinah. Juga ada ayat yang seperti itu, ya, apa yang diturunkan di Madinah tapi untuk orang Mekah. Dan apa yang mirip dengan Makki sementara ia dengan Madani, dia mirip. Dan apa yang mirip dengan Madani sementara di ayat Makki, juga ada yang seperti itu kata Imam Suyuti. Termasuk apa yang diturunkan di kota Juhfa, dan apa yang diturunkan di Baitul Maqdis, dan apa yang diturunkan di Taif, apa yang diturunkan di Hudaybiyah, yang diturunkan di waktu malam, dan apa yang diturunkan, ya, di Hudaybiyah, di Taif, ya, di waktu malam, waktu siang. Itu di dalam ilmu Al-Quran, di dalam kitab-kitab yang membahas tentang ulumul Quran itu detail dijelaskan oleh para ulama. Ada lagi ayat yang diturunkan dengan diiringi malaikat, dan apa yang diturunkan secara sendiri saja. Termasuk ayat-ayat Madaniyah tetapi berada dalam surat-surat Makkiyah. Ini kan cukup aneh. Suratnya surat Makkiyah,
ayatnya ayat Makkiyah tapi berada dalam surat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah berada dalam surat Madaniyah, begitupun sebaliknya. Termasuk apa yang dibawa dari Mekah ke Madinah, apa yang dibawa dari Madinah ke Mekah, termasuk apa yang dibawa dari Madinah hingga ke Ethiopia, Habasyah, dan ayat yang apa yang diturunkan secara global dan apa yang diturunkan secara mufassal, ya, secara rinci diterangkan, dan apa-apa yang dipresisikan oleh sebagian para ulama. Jadi siapapun yang ingin mengetahui tentang ilmu Al-Quran, ini ada dalam pembahasan kitab kita Ulumul Quran karya para ulama. Sehingga di dalam hal ini Al-Imam As-Suyuti itu membawakan perkataan Ibnu An-Nakib. Beliau berkata dalam muqaddimah tafsir, apa yang diturunkan dari Al-Quran ada 4 macam. 1 Makki, nah, ini penting. 2 Madani. 3 apa yang sebagiannya Makki dan sebagiannya Madani. Yang keempat, apa yang tidak termasuk Makki dan tidak pula Madani. Empat. Kemudian kata beliau bahwa ulama dalam mendefinisikan Makki dan Madani terdapat 3 istilah atau definisi pula. Yang pertama, dan ini yang paling terkenal, Al-Makki adalah sesuatu ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah. Nah, ini kan pendapatnya masyhur. Dan Al-Madani adalah sesuatu yang diturunkan setelah hijrah, baik yang turun di Mekah atau Madinah, turun pada tahun Fathu Mekah atau tahun terjadinya Haji Wada, atau dalam salah satu bepergian Nabi. Nah, berarti definisi yang pertama ini bahwa pokoknya sebelum hijrah Makkiyah, setelah hijrah Madaniyah, Makki atau Madani. Nah, ini. Dan Imam Asyidi mengatakan, membawakan Utsman bin Sa'id Ad-Darimi mengeluarkan sebuah riwayat dengan sanadnya yang sampai pada Yahya bin Salam. Ia berkata, apa yang diturunkan di Mekah dan apa yang diturunkan di dalam perjalanan menuju Mekah sebelum Nabi sampai di Madinah, maka termasuk Al-Makki. Dan apa yang diturunkan kepada Nabi dalam perjalanannya sampai Madinah, maka termasuk Al-Madani. Ini merupakan athar perkataan sahabat yang baik. Jadi apa yang diturunkan dalam perjalanan hijrah setelah secara istilah disebut Makki. Jadi dalam perjalanan hijrah berdasarkan pendapat ini, maka yang turun dalam perjalanan hijrah itu masih disebut Makki. Sudah sampai di Madinah. Istilah yang kedua, definisi yang kedua, Al-Makki adalah sesuatu yang diturunkan di Mekah meskipun setelah hijrah. Dan Al-Madani adalah sesuatu yang diturunkan di Madinah. Di
Ini diturunkan di Mekah meskipun setelah hijrah. Apa yang diturunkan di Mekah? Ya Makki lah. Walaupun dah hijrah. Madani satu yang diturunkan di Madinah. Berdasarkan definisi ini, maka ada posisi ayat atau surat yang di tengah, yaitu apa? Apa yang diturunkan pada saat Nabi bepergian di luar Mekah dan di luar Madinah. Itu masuk kategori mana? Makki atau Madani? Maka tidak dapat disebut sebagai Makki atau Madani. Jadi apa yang diturunkan di Mekah meskipun setelah hijrah disebut Makki. Kalau yang diturunkan di Madinah jelaslah Madani. Timbul permasalahan. Nabi kadang keluar, tidak di Madinah, tidak di Mekah, tidak dapat disebut surat apakah ini. Namun ada yang mendefinisikan di sini, seperti Imam At-Tabari mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dengan sanadnya. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran diturunkan dalam 3 tempat, Mekah, Madinah, dan Syam. Walid bin Muslim berkata, yang dimaksud dengan Syam adalah Baitul Maqdis. Syekh Imanuddin Ibnu Katsir, yakni Imam Ibnu Katsir berkata, tetapi ditafsirkan dengan Tabuk itu lebih baik. Itu pula kata Imam Ibnu Katsir, walaupun disebut Syam tapi tafsirnya ada Tabuk itu lebih baik. Kata Imam Suyuti, menurut saya termasuk di Mekah dan sekelilingnya, seperti yang diturunkan di Mina, Arafat dan Hudaybiyah, dan termasuk di Madinah dan sekelilingnya apa yang diturunkan di Badar, Uhud dan Gunung Salak. Jadi yang sekeliling Mekah termasuk kategori itu, dan apa yang sekeliling gunung, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi pendapat ini yang turun di Mekah ya Mekah, yang turun Madinah ya Madinah. Selain itu ya apa yang tidak disebut Mekah dan tidak disebut Madinah. Berdasarkan riwayat ini Nabi sudah sebutkan bahwa Al-Quran diturunkan di 3 tempat, Mekah, Madinah, Syam. Kata Walid bin Muslim itu Baitul Maqdis. Kata Ibnu Katsir, kata Imanuddin Ibnu Katsir itu Tabuk. Suyuti menyebutkan termasuk di Mekah dan sekelilingnya. Allah taala alam bisawab. Pendapatnya apa? Yang ketiga, Al-Makki adalah sesuatu atau ayat atau surat yang ditujukan untuk ahli Mekah. Yang ditujukan untuk ahli Mekah. Dan Al-Madani adalah ayat yang ditujukan untuk ahli Madinah, penduduk Madinah. Dan kata Al-Imam As-Suyuti begini, Al-Qadi Abu Bakar berkata dalam kitabnya Al-Intisar, sesungguhnya untuk mengetahui Al-Makki dan Al-Madani itu dikembalikan kepada hafalan sahabat dan tabi'in, dan tidak ada satu perkataan dari Nabi tentang hal tersebut, karena itu tidak diperintahkan oleh Allah, tidak diperintahkan, dan Allah tidak menjadikan mengetahui hal tersebut termasuk kewajiban umat. Meskipun wajib bagi ahli ilmu mengetahui sejarah nasih dan mansukh yang dapat diketahui tanpa harus ada nas dari Rasulullah SAW. Imam Bukhari mengeluarkan satu riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata, demi Allah, tiada ilah melainkan Allah. Tidak ada satu ayat pun dari kitab Allah Ta'ala kecuali saya mengetahui kepada siapa ayat itu turun dan di mana ia turun. Ini kelebihan Ibnu Abbas.
Ya walaupun tidak wajib, tapi ini ilmu Ibnu Abbas. Makanya siapapun yang mempelajari ilmu Al-Quran, nah maka dia dapatlah mewarisi ilmunya Ibnu Abbas. Nah, ini pendapat yang ketiga ini. Tiga inilah pendapat yang dibawakan oleh Imam As-Suyuti wallahu taala a'lam bis-shawab ya. Definisi ini. Sehingga ya akan panjang perbincangan para ulama. Minimal kita mengetahui oh ternyata istilah Makki dan Madani sendiri itu apa dulu. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Dan nanti ada surat-surat yang diperselisihkan di mana diturunkan. Diperselisihkan lagi. Seperti surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu diperselisihkan. Sebagian para ulama berpendapat bahwa itu turun di Mekah. Ada riwayat yang menyebutkan tentang hal itu. Ya. Tapi ada juga sebagian para ulama mengatakan bahwa surah Al-Fatihah pernah diturunkan 2 kali. Satu di Mekah, satu di Madinah. Dan ini kata mereka untuk memuliakan surah Al-Fatihah. Ya. Dan ada juga pendapat surah Al-Fatihah itu diturunkan setengah-setengah. Setengahnya di Mekah, setengahnya di Madinah. Disebutkan oleh Imam As-Suyuti, ini dikemukakan oleh Abu Al-Laits As-Samarqandi. Jadi ada 4 pendapat dalam hal ini. Satu diturunkan di Mekah, kedua diturunkan di Madinah. Ya. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Al-Fatihah diturunkan 2 kali, di Mekah sekali, di Madinah sekali lagi. Dan ada pendapat yang keempat mengatakan Al-Fatihah diturunkan setengah-setengah, setengah di Mekah, setengah di Madinah. Berarti ada 4 pendapat. Ini saja dah khilaf di kalangan para ulama. Saya ulangi, ada yang berpendapat di Mekah, Makkiyah surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan Madaniyah. Yang berpendapat Madaniyah ini kemungkinan ya dari Abu Hurairah. Di mana Abu Hurairah berkata, sesungguhnya iblis telah merintih kesakitan ketika Fatihatul Kitab diturunkan, dan ia diturunkan di Madinah. Wallahu taala a'lam. Baik. Termasuk surah An-Nisa, surah Yunus, surah Ar-Ra'd, surah Al-Hajj, surah Furqan, surah Yasin, surah Shad, surah Muhammad Hujurat, Rahman dan seterusnya yang dibawakan oleh Imam As-Suyuti, ternyata diperbincangkan para ulama tentang turunnya. Nah, di sini juga kita harus dia Makkiyah atau Madani, harus mengetahui tentang hal ini sebagai penuntut ilmu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Terkait tentang penjelasan diturunkannya Al-Quran, dia ada asbabun nuzul, apa yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan beransur-ansur untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan yang ada.
Asbabun nuzul ini penting sehingga sebagian para ulama telah menyusun kitab masalah asbabun nuzul. Dan kata Al-Imam Suyuti, ulama pertama kali menyusun kitab asbabun nuzul adalah Ali ibn al-Madini. Beliau adalah gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan ada juga yang terkenal Al-Wahidi. Dan banyak ulama lain yang juga menyusun kitab tentang asbabun nuzul ini. Apa faedahnya mengetahui asbabun nuzul ini? Ibnu Suyuti membawakan ada faedah-faedahnya. Dan beliau mengatakan begini, sebagian orang mengira bahwasanya tidak ada faedah dan manfaat mengetahui asbabun nuzul. Karena ini berlaku sesuai dengan sejarah. Tetapi anggapan ini salah, sebab ia memiliki faedah. Yang pertama, mengetahui hikmah di sebalik pensyariatan hukum. Jadi tahu kita apa hikmahnya di balik pensyariatan hukum itu. Yang kedua, mengkhususkan hukum dengan asbab nuzul ini berlaku bagi orang yang berpendapat al-ibrah bi khususi sabab. Jadi mengkhususkan hukum bagi orang yang berpendapat seperti ini. Yang kedua, sesungguhnya lafaz itu bisa jadi bersifat umum. Dan ada dalil yang berfungsi untuk tahsis mengkhususkan. Apabila sebab itu diketahui, maka tahsis atau khususan itu hanya terbatas pada sesuatu selain yang digambarkan. Karena masuknya bentuk sebab itu bisa bersifat qat'i, maka mengeluarkannya dengan cara berijtihad itu dilarang. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadi Abu Bakar tentang adanya ijma', dan hal tersebut di dalam kitabnya At-Taqrib. Dan tidak perlu diperhatikan orang yang keluar dari kaidah sehingga dia membolehkan hal tersebut. Jadi ini penting. Jadi lafaz itu bisa jadi bersifat umum. Dan ada dalil yang berfungsi untuk mentahsisnya. Kemudian keempat, mendapatkan makna yang dimaksud dan menghilangkan iskal sesuatu yang sulit. Al-Wahidi berkata, tidak mungkin kita dapat menafsirkan ayat tanpa mengetahui kisah ayat itu dan uraian tentang turunnya. Maka mengetahui asbabun nuzul ayat ini penting. Yang keempat, ini yang keempat ini itu dibawakan contohnya. Di antara ayat yang menjadi muskil maknanya adalah firman Allah Ta'ala, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah, dalam surah Al-Baqarah ayat 158. Secara zahir dari ayat ini tidak menunjukkan bahwa sa'i itu fardu. Sungguhnya Safa dan Marwah di antara syiar-syiar Allah. Tetapi ada sebagian ulama berpendapat bahwa sa'i itu tidak wajib karena berpegang dengan dalil ini. Aisyah pernah membantah Urwah bin Zubair ketika dia berpendapat seperti itu dengan sebab turunnya ayat ini, yaitu bahwa para sahabat merasa berdosa untuk melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah karena termasuk perbuatan jahiliyah, maka turunlah ayat ini. Ya, khulasatul kalam, penting sekali mengetahui asbabun nuzul ini. Kemudian menghindarkan kesalahpahaman terhadap adanya pembatasan dalam ayat. Imam Syafi'i berkata berkenaan dengan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Sungguhnya orang-orang kafir ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, juga menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Dan mereka sering melanggar dan menentang, maka turun
ayat ini untuk membantah tujuan mereka. Seakan-akan Allah berfirman, tidak ada yang halal kecuali apa yang kalian haramkan. Tidak ada yang haram kecuali apa yang kalian halalkan. Katakan, hai Muhammad, tidak ada yang kudapati terhadap apa yang aku wahyukan kepadaku yang diharamkan. Kemudian yang keenam yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti di sini, mengenal nama kepada siapakah ayat itu diturunkan dan menentukan yang mubham, yang belum jelas pada ayat itu. Marwan pernah berkata tentang Abdurrahman ibn Bakar bahwa dialah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma, dalam surah Al-Ahqaf ayat 17. Sehingga Ansyam menolak atau membantahnya dan menjelaskan padanya tentang sebab turunnya ayat ini. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Sehingga nanti dalam kaidah-kaidah ilmu Al-Quran itu ahli usul berbeda pendapat tentang hal ibrah bi umumil lafzi atau bi khususis sabab. Apakah yang diambil sebagai pedoman atau suatu hukum itu berdasarkan keumuman lafaz atau karena sebab tertentu. Sehingga hal ini butuh kita ya terkait dengan asbabun nuzul ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini apa yang dapat kita sedikit baca dan kita pelajari. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.